ke-25, teror. Yang, aku mengerjap beberapa kali. Apakah aku sedang bermimpi? Yang, menoleh ke sumber suara, melihat Mas Anton yang duduk di sisi ranjang, memegangi perut dengan wajah pucat. Ada apa, Mas? Kenapa kamu nggak tidur? Tanyaku heran. Mas Anton mendelik kesal mendengar pertanyaanku. Apa yang salah dengan pertanyaanku? Ada apa sih? Aneh deh. Ucapku kesal karena merasa tidurku terganggu. Kamu masih nanya kenapa aku nggak tidur? Tega banget kamu yang. Dari tadi aku mual-mual sementara kamu enak-enakan tidur. Ucapnya manyun. Ini apaan sih? Aku geli dengar kamu panggil aku dengan sebutan yang. Ucapku sembari terkekeh. Lagian tumben banget manggilnya kayak gitu. Biasanya juga panggil dek. Kan biar romantis. Lagian juga Mas tiba-tiba pengen aja manggil kamu dengan sebutan sayang. Aduh, ada-ada aja deh. Perasaan kok kehamilanku kali ini sangat berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Ya udah iya. Sayang, aku mau apa? Tanyaku dengan nada mengejek. Yang ikhlas napa yang? Ucap Mas Anton merajuk. Iya sayang, kamu mau apa? Perasaan aku yang bunting kok kamu yang nyeleneh. Is, kan? Rengeknya manja. Aku hanya bisa menggeleng melihat tingkahnya itu. Apa sih Mas? Cepet ngomong. Aku tidur lagi nih. Ancamku. Ini masalah serius. Mas dengar suara seseorang di luar. Ucap Mas Anton dengan wajah serius. Seseorang? Siapa Mas? Tanyaku penasaran. Iya Mas, mana tahu. Suara itu seperti berada di belakang rumah. Ucapnya. Ah, mungkin hewan aja kali. Ini masih malam. Siapa juga yang berkeliaran di rumah orang? Jawabku acuh. Mas Anton menyentil dahiku dengan gemes. Bisa jadi maling ning sih. Sepertinya nyawamu masih melayang di awang-awang. Gak nyambung bicara sama kamu. Ucapnya geram. Kalau begitu, ayo kita periksa, Mas. Kan lumayan dagingnya untuk jadi rendang. Ucapku semangat. Giliran mangsa aja kamu cepat respon. Ucap Mas Anton. Ya sudah, ayo. Kita ambil senjata dulu. Mas Anton mengambil pisau yang ia simpan di dalam lemari. Kami mengendap-endap keluar rumah tanpa membawa senter. Dinginnya angin malam menusuk hingga ke tulang. Memperhatikan sekeliling rumah tapi tidak menemukan siapapun. Kamu salah dengar kali Mas. Mana buktinya? Di sini nggak ada siapa-siapa. Ucapku berbisik. Stat. Itu dia. Ucap Mas Anton sembari menunjuk seseorang yang berdiri di depan jendela rumahku. Seseorang yang memakai topeng serta pakaian serba hitam mengendap-endap mendekati jendela bagian samping. Bukannya itu jendela kamar anak-anak. Dia mengintai kamar anak-anak, Mas. Siapa sebenarnya orang itu? Ayo kita tangkap dia. Ucapku panik. Sabar dulu. Kita lihat apa yang akan dia lakukan. Kalau kita terlalu gegabah, dia akan lolos. Ucap Mas Anton. Kami mengawasinya dari jauh. Orang itu tidak melakukan apa-apa. Hanya berdiri sambil sesekali mengintip ke dalam rumah. Aku tidak bisa diam melihat hal ini. Menurutku Mas Anton terlalu lambat bertindak. Aku merebut pisau dari tangannya dan berlari ke arah di mana orang misterius itu berada. Seit. Dalam sekali hentakan pisau itu berhasil melukai bagian lengannya. Namun saat aku akan melayangkan kembali pisau itu, ia mengeluarkan sesuatu dari saku hoodie-nya dan melemparnya ke wajahku. Argih. Perih, sangat perih. Sepertinya aku akan buta setelah ini. Orang misterius itu melemparkan bubuk cabai ke wajahku. Mas Anton berusaha membantuku. Bodoh. Bukannya mengejar orang itu malah membantuku. Kejar dia, Mas. Aku tidak apa-apa. Umpatku geram. Bisa-bisa Mas Anton melepaskan mangsa yang sudah di depan mata. Dia sudah pergi. Ayo kita cuci wajahmu. Aku berontak, namun Mas Anton memikul tubuhku layaknya karung beras. Mas Anton mengguyur tubuhku di dalam kamar mandi. Tanpa memperdulikan teriakanku,
Badanku menggigil merasakan dinginnya air. Ayo cuci matamu. Masukkan wajahmu ke dalam ember ini. Aku sudah mengisinya dengan air bersih. Buka matamu perlahan-lahan di dalam air. Nanti perihnya akan hilang. Ucap Mas Anton. Aku yang masih dalam mode kesal tidak menjawab ucapannya. Tapi aku tetap melakukan apa yang dikatakan oleh Mas Anton. 5 menit aku melakukan apa yang Mas Anton perintahkan. Perlahan rasa panas dan perih itu berkurang. Setidaknya aku bisa membuka mata walaupun masih terasa sakit. Cepat kamu cek anak-anak. Pastikan mereka baik-baik saja. Ucapku pada Mas Anton. Aku keluar dari kamar mandi, mengganti pakaian yang sudah basah kuyup karena ulah Mas Anton, menyebalkan. Selesai berganti pakaian, aku langsung menuju kamar anak-anak. Mas Anton tampak memperhatikan jendela. Kedua anakku masih tertidur pulas. Syukurlah, aku bisa bernafas lega melihat itu. Ada apa, Mas? Tanyaku menghampiri Mas Anton. Lihat itu. Mas Anton menunjukkan tulisan yang terpampang di jendela. Nyawa dibayar nyawa. Dek, siapa sebenarnya orang itu? Apa maksudnya? Apa dia keluarga korban yang selama ini kuhabisi? Bagaimana ini, Mas? Apa ada seseorang yang mengetahui rahasia kita selama ini? Ucapku panik. Mas juga bingung. Coba kamu ingat-ingat. Sudah berapa nyawa yang kamu habisi? Bisa jadi orang itu adalah keluarganya yang menuntut balas. Ucap Mas Anton. Aku berpikir sejenak. Aku bahkan lupa sudah berapa banyak nyawa yang melayang di tanganku. Rangga, Santi, bajingan yang mengaku ojek. Aduh, Mas. Aku benar-benar lupa. Dalam kondisi panik begini, otakku rasanya tidak bisa diajak berpikir. Bisa jadi orang itu keluarga Santi atau Rangga. Ucap Mas Anton. Tapi kenapa baru sekarang dia datang membalas dendam? Kenapa gak dari dulu? Tanyaku bingung. Entahlah. Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Mas Anton malah balik bertanya. Aku gak bisa melepas anak-anak ke sekolah tanpa pengawasan. Bagaimana kalau orang itu melukai anak-anak? Ucapku cemas. Sementara kamu telepon gurunya, izin aja dengan alasan apa gitu. Benar juga saran Mas Anton, aku akan menghubungi guru kedua anakku besok. Aku melirik jam dinding yang ada di dalam kamar anak-anak. Ternyata sudah pukul 5 subuh, sudah waktunya aku berkutat di dapur menyiapkan dagangan. Mas mau istirahat atau bantuin masak? Tanyaku pada Mas Anton. Mas bantuin aja, biar cepat selesai. Jawab Mas Anton. Ya sudah, ayo. Kemungkinan hari ini akan cepat habis karena stok dagingnya hanya sedikit. Ucapku. Mas Anton membantu menyiapkan bumbu-bumbu. Hari ini aku hanya memasak menu utama saja. Daging rendang dan juga sop tulang lengkap dengan sayurannya. Sepertinya anak kita akan mewujudkan cita-citaku yang tidak tercapai. Terbukti saat ini karena aku yang mengalami ngidam dan mualnya. Ucap Mas Anton di sela-sela kegiatannya. Kamu hanya dapat siksaannya, Mas. Yang ngidam tetap aku. Yang tersiksa kamu. Ucapku sembari terkekeh. Amin gitu, Dek. Biar Mas senang. Ucapnya dengan bibir mengerucut. Iya deh, amin. Telat. Ucap Mas Anton. Wajahnya begitu menggemaskan, priaku yang manis. Di saat keadaan seperti ini, dia selalu bisa membuatku tertawa. Ayah, Ibu, maaf Riri telat bangun. Ucap Riri yang berdiri di depan pintu. Gak apa-apa nak, kamu istirahat aja. Biar ayah dan ibu yang memasak. Ucapku, Riri menggeleng dan langsung membantu. Kenapa lengan kamu? Tanyaku sedikit berteriak. Goresan. Lengan Riri tergores, persisi seperti orang yang tadi berhasil kulukai. Ini karena pertarunganku dengan orang itu. Jawab Riri. Benarkah? Kenapa aku baru melihatnya sekarang? Tapi, aku merasa semenjak kedatangan Riri ke rumah ini, semakin banyak masalah yang terjadi. Mungkin hanya perasaanku saja. Lagian orang misterius itu sudah dewasa, terlihat dari tubuhnya.
Sementara Riri masih anak-anak, postur tubuhnya juga jauh berbeda. Bantu bawa ke depannya, nanti biar ibu yang menatanya di meja. Ucapku pada Riri, masakan yang hanya 2 jenis sudah selesai dihidangkan di atas meja. Ibu, teriak Melinda dari dalam rumah. Aku yang masih khawatir dengan kejadian tadi seketika berlari menuju ke kamarnya. Apa terjadi sesuatu kepadanya? Huh. Kenapa ibu tidak membangunkan kami? Lihatlah kami telat ke sekolah. Ucap Melinda, aku bahkan masih mengatur nafas yang terasa ngos-ngosan. Astaga, kirain apaan ternyata hanya masalah gak dibangunin. Hari ini guru menelpon ibu, sekolah diliburkan karena ada acara rapat sesama guru. Ucapku memberi alasan. Benarkah? Ibu tidak bohong? Tanya Melinda. Ibu tidak bohong, serius. Ucapku, walau wajahnya tampak ragu. Mandi sana, habis itu sarapan. Ayah sedang membeli sarapan di luar. Ucapku, aku lagi pengen makan rendang, Bu. Rengek Melinda. Aku juga, Bu. Udah lama gak makan masakan ibu. Timpal Dino. Hari ini ibu gak masak rendang. Besok ibu janji akan memasaknya khusus untuk kalian. Aku gak akan membiarkan anak-anak memakan daging manusia lagi. Cukup sekali itu. Ibu ke depan dulu, sepertinya sudah ramai pembeli. Pamitku pada anak-anak. Bu, ada yang mencari. Baru membuka pintu kamar, sudah ada Riri di depan pintu. Tapi siapa yang mencariku? Siapa, Nak? Tanyaku pada Riri. Seorang ibu-ibu dan polisi. Jawab Riri. Aku menghentikan langkah. Apalagi ini? Kenapa masalah terus saja datang? Mas Anton sedang membeli sarapan. Mau tak mau aku yang harus menemui siapa yang mencariku bersama polisi itu. Ternyata di luar sudah begitu ramai pembeli. Carla juga sudah sibuk melayani pelanggan yang antri. Siti, ada apa lagi dia menemuiku? Bersama polisi juga. Batinku melihat Siti yang sudah menunggu bersama 2 orang polisi. Ada apa tante mencariku? Tanyaku menghampiri, berusaha santai menghadapinya. Sepertinya dia sulit untuk dibodohi. Gak usah pura-pura. Mana suamiku? Teriaknya lantang di depan wajahku. Apa maksud tante? Datang-datang kok marah? Tanyaku pura-pura bingung. Tangkap saja dia, Pak. Dialah orang terakhir yang bertemu dengan suamiku sebelum suamiku menghilang. Ucap Siti pada 2 orang polisi itu. Ada apa ini? Ah, syukurlah Mas Anton segera datang. Ini loh Mas, Tante Siti mencari suaminya. Membawa 2 orang polisi dan memintanya untuk menangkapku. Ucapku pada Mas Anton. Memangnya Tante punya bukti apa menuduh istri saya seolah-olah menyembunyikan suami Tante? Tanya Mas Anton. Sebelum Mas Denny menghilang, dia pergi bersama wanita ini. Sampai saat ini Mas Denny belum juga kembali. Ucap Siti. Gimana kalau kita bicarakan di dalam? Di sini banyak orang. Ucap Mas Anton, beruntung Siti mau menurutinya. Jadi benar Bu Ningsih pernah bertemu dengan Pak Denny sebelumnya? Tanya polisi saat kami duduk di ruang tamu. Benar Pak, Denny adalah om saya. Karena lama tidak bersua, saat itu Om Denny mampir ke rumah ini. Tapi Om Denny sudah pulang kok, dia hanya beberapa jam saja di sini. Ucapku dengan santai. Apakah Pak Denny mengatakan mau pergi kemana? Tanya polisi. Tidak, Om Denny hanya meminta uang yang katanya untuk modal usaha. Karena saya tidak memiliki tabungan, saya hanya bisa memberinya uang 5 juta. Itu pun tabungan kami selama beberapa tahun ini, tabungan dari hasil berdagang seperti yang Bapak lihat di depan. Ucapku. Bagaimana Bu Siti? Ibu sudah mendengar sendiri penjelasan Bu Ningsih, karena minim bukti kami tidak bisa menangkap Bu Ningsih. Ucap polisi itu. Aku yakin mereka bohong. Ucap Siti. Kalau gak percaya, silahkan geledah rumah kami. Apa untungnya kami menyembunyikan suami tante? Ucap Mas Anton.
Kenapa sih Mas Anton harus menawarkan pemeriksaan seperti itu? Bagaimana kalau polisi itu menemukan ruang rahasia? Mas Anton kadang-kadang memang kalau ngomong nggak dipikir dulu. Aku setuju. Ayo Pak, kita periksa rumah ini, ucap Siti. 2 orang polisi itu memeriksa setiap ruangan rumahku ditemani oleh Mas Anton. Sementara aku memilih tetap duduk di posisi semula. Seluruh ruangan diperiksa, bahkan kamar anak-anak dan gudang pun tak luput dari pemeriksaan. Walau dengan perasaan cemas, aku berusaha menyembunyikan kecemasanku itu. Jika sampai terjadi sesuatu kepada Mas Denny, aku akan memastikan hidup kalian hancur, ucap Siti mengancamku. Jaga ucapanmu. Apa yang mau kau hancurkan dari hidupku? Kali ini aku tidak tinggal diam. Dari tadi aku berusaha sabar dan tenang, tapi dia selalu saja memancing emosiku. Akan ku hancurkan keluargamu, seperti kau menghancurkan keluargaku, bentaknya. Coba saja kalau bisa, ucapku menantang. Aku yakin ini jebakannya, sengaja memancingku untuk melukainya, agar polisi bisa menangkapku. Tidak segampang itu, Ferguson. Asal kau tahu, dari dulu Om Denny itu hobi main perempuan. Heran juga saat aku melihat istrinya dengan wajah pas-pasan sepertimu. Ucapku balik memancing kemarahannya. Aku memandanginya dengan tatapan mengejek, tersenyum menyeringnya menganggap sepele dirinya. Benar saja, emosinya kian memuncak, tangannya melayang di udara dan mendarat di pipiku. Panas. Pipiku terasa panas saat tangan itu mendarat di pipi kiriku. Hentikan! Berhasil. Aku tersenyum puas karena rencanaku memasukkannya ke dalam jebakannya sendiri. Polisi sudah melihat ia menamparku. Aku yakin polisi akan mempertimbangkan laporannya. Ibu bisa dituntut karena tindakan ini, ucap polisi, wajahnya berubah panik bercampur kesal. Haha, memangnya enak masuk perangkap sendiri. Dia yang memulai, ucapnya berteriak. Cih, pintar juga dia memutarbalikkan fakta. Pintar sekali Tante berkelit, jelas-jelas saya melihat Tante menampar istri saya, ucap Mas Anton sembari memelukku. Nangis, ayo nangis, buat sesedih mungkin, bisik Mas Anton di telingaku. Aku sudah menjelaskan Pak, tapi Tante tetap menuduhku melakukan sesuatu pada suaminya. Ucapku dengan tangisan palsu dan air mata buaya. Bu Siti, kami sudah memeriksa seluruh rumah ini. Kami tidak menemukan bukti apapun terkait laporan ibu, ucap polisi. Mari Bu, kamu tidak punya waktu untuk kasus tak jelas seperti ini, ucap polisi. Sepertinya mereka kesal dan merasa dipermainkan oleh Siti. Siti mematung di tempatnya. 2 orang polisi itu sudah lebih dulu keluar. Aku yang melihat Siti hanya diam, mencengkeram lengannya dan menyeretnya keluar dari rumahku. Tanganku berdarah setelah mencengkeram lengan Siti. Karena penasaran, aku menyingkap lengan bajunya dan melihat luka sayatan yang lumayan dalam. Luka itu, atau jangan-jangan Siti yang menerorku tadi malam, bersambung.